Kepada Bapak Moderator yang kami cinta sayangi, dan juga kepada para peserta, wabil khusus kepada para narasumber, para rohaniawan 6 agama resmi di Indonesia. Optimis, optimis, optimis. Itu yang kata paling penting saat ini. Optimis merupakan separuh daripada obat. Dengan optimis, kita yakin badai pandemi di Indonesia ini pasti berlalu. Orang optimis, hidupnya tidak pernah takut. Tetapi bukan dalam artian yang konyol. Saya optimis, saya ciptaan Tuhan. Saya tidak takut pandemi, keluar tanpa prokes di saat mengganasnya wabah semacam ini bukan optimis, tetapi ini orang konyol. Orang optimis itu seperti menghadapi hidup ini. Hidup ini, apabila kita tidak bisa menghayatinya adalah penderitaan. Bagaimana penderitaan ini tidak menjadi suatu bentuk penderitaan? Contoh soal, kita bangun tidur, itu sudah penderitaan. Harus sikat gigi, cari sikatnya, cari odolnya ataupun pasta giginya. Nah, bagaimana dengan penderitaan ini tidak menjadi penderita? Dibutuhkan orang mandi sehingga terlahirlah ataupun adanya pabrik sabun. Butuh supaya mulut kita tidak bau, akhirnya lahir ataupun adanya pabrik pasta gigi, baik itu Pepsodent, Close Up, dan lain sebagainya. Inilah yang namanya optimis di dalam hidup. Bagaimana penderitaan ini bukan menjadi suatu bentuk penderitaan, tetapi berkat buat kita. Contoh soal, Gus waktu masih kecil, Gus asli Surabaya, tapi terlahir dari bayi di Surabaya, hidup di kota. Begitu pulang lebaran baik Idul Fitri maupun Idul Adha, banyak sekali penderitaan yang kita hadapi di sana. Salah satu yaitu apa? Di Madura di saat Gus kecil dulu, tempat WC itu jauh dari rumah. Bahkan banyak sekali yang tidak punya WC. Kalau sakit perut, ya, buang air besar malam-malam, itu harus bawa cangkul. Nyangkul di kebun, ya, kayak kucing. Nah, buang air terus ditutup. Nah, ini merupakan suatu bentuk penderitaan. Dan banyak sekali orang-orang di daerah dulu itu tabu apabila rumahnya ada tempat buang air besarnya. Dianggap itu penyakit, kotoran, bahkan membawa bala. Tetapi dengan kemajuan teknologi dan juga pencerahan-pencerahan yang ada, alhamdulillah akhirnya bagaimana dipikirkan agar yang dulu WC itu namanya jublengan, yang tidak ada leher bebeknya, sehingga kalau kita buang air di desa itu bau kan gitu loh. Akhirnya ditemukan tempat ataupun model WC seperti sekarang dengan kecanggihan, dengan kesederhanaan, meskipun kita buang air di rumah kita, di kamar mandi tidak bau, yaitu dengan adanya model leher bebek. Ini salah satu bentuk orang yang optimis, berpikir bagaimana masalah ini bukan dijadikan masalah, tetapi masalah dicari solusinya. Di saat pandemi semacam ini, terlebih-lebih kepada para tokoh agama yang ada, setiap webinar agama cinta mengumpulkan para tokoh-tokoh agama ini, ada rasa bangga, ada rasa haru, ada rasa respect, hormat Gus kepada founding father pendiri bangsa ini.
Luar biasanya Indonesiaku ini. Dengan keanekaragaman agama bisa bersatu dalam satu rumah Indonesia. Sementara di Timur Tengah, satu agama, hanya perbedaan sekte ataupun madhab, mereka berperang. Nah, di Indonesia ini, ribuan pulau, ribuan suku, dan ratusan bahasa, serta berbagai agama bisa dipersatukan. Akan tetapi, hanya ada sekelompok kecil dan sangat kecil sekali yang memprovokasi tentang kebinekaan kita ini. Sementara narasi-narasi kebersamaan seperti yang kita adakan di dalam agama cinta ini tidak menyentuh di kalangan menengah ke bawah. Pemerintah ataupun menteri-menteri yang ada, bahkan menteri agama sekalipun, mereka menyentuh hubungan lintas agama ini hanya pada tokoh-tokoh tingkat elit. Padahal mereka wawasan kebangsaan dan kebinekaannya bisa dikatakan sudah final. Justru yang menjadi garapan kita ini adalah tokoh-tokoh agama, berbagai agama apapun. Terlebih-lebih yang mayoritas Islam ini, banyak sekali yang wasbannya itu sangat minim. Mereka hanya pandai agama, tapi minim sekali tentang wawasan kebangsaan. Dengan agama cinta inilah kita berterima kasih kepada pendiri bangsa kita. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Barang siapa tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka tidak bisa bersyukur kepada Allah. Kita berterima kasih kepada para pendiri bangsa ini yang telah menjadikan Indonesia bukan dengan satu suku, bukan dengan satu agama, bukan dengan satu pulau, tapi dengan perbedaan dapat dihimpun dengan Bhinneka Tunggal Ika ini. Tetapi apabila Bhinneka Tunggal Ika ini tidak senantiasa kita sentuh, tidak senantiasa kita promosikan, tidak senantiasa kita gebiarkan, inilah Indonesia kita. Meskipun kita berbeda, tetapi kita satu di dalam Indonesia. Banyak sekali di antara kita ini hanya pandai untuk menyampaikan slogan, tetapi refleksinya mereka sangat sulit. Berkumpul untuk mengadakan acara, doa bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing begini. Banyak yang takut. Takut dihujat umatnya, takut dihujat parokinya, takut dihujat oleh sektenya, takut dihujat oleh madhabnya. Apanya yang takut? Kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Di saat semacam ini, kita ajak semuanya dengan webinar agama cinta ini untuk mengobarkan jiwa optimisme kita, terlebih-lebih para tokoh agama, agar menyampaikan nilai-nilai optimis kepada para jamaahnya. Kalau saat ini kita tidak bisa berpengajian dengan jamaah kita, bagaimana caranya melalui virtual yang ada? Sampaikan nilai-nilai optimisme, sampaikan nilai-nilai positivisme, bahwa corona ini ada, bahwa corona ini kehendak Tuhan, bahwa corona ini ujian dari Tuhan. Bagaimana kita menghadapi ujian ini dengan cara yang hikmat, bukan memprovokasi yang tidak-tidak. Pemerintah itu kita percaya, dipercaya oleh negara, negara ini oleh rakyat seluruh Indonesia untuk memimpin dan mengatur bangsa dan negeri ini. Apabila suatu bangsa ataupun negara tidak ada yang memimpinnya, maka yang terjadi adalah patologi sosial, kerancuan sosial yang ada. Bagaimana pimpinan umat beragama ini bisa memberikan toladan, bisa memberikan contoh. Satu, agar bisa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Tuhannya, taat kepada Rasul atau Nabinya, dan juga mentaati daripada pemerintah yang sah. Telah bersepakat mengadakan suatu bentuk kenegaraan bukan dengan model negara Islam, bukan dengan model negara Katolik, bukan model negara Kristen,
tetapi dengan cara Pancasila, yaitu berdemokrasi. Demokrasi model Pancasila. Di era reformasi ini disepakati one man one vote. Setiap manusia memiliki hak suara, bukan dipilih hanya oleh parlemen saja. Dan itu semua disepakati yang diwakili oleh wakil rakyat. Dan saat ini kepemimpinan ada pada Presiden Jokowi. Jadi kami minta kepada partai-partai politik, khususnya para oposisi, di saat kondisi sulit seperti pandemi saat ini, jangan cari panggung dengan memberikan suatu bentuk provokasi-provokasi yang ada. Silahkan mengkritik, tetapi yang solutif, bukan mengkritik tanpa fakta. Itu namanya fitnah. Kasihan umat ini. Umat saat ini sudah sangat cukup menderita. Seperti disampaikan oleh para narasumber tadi, terlebih-lebih mereka pedagang asongan, para buruh, yang kerja harian, apalagi anaknya lebih dari 3, bisa dikatakan anaknya itu banyak. Mereka gajinya gajian harian, sementara pabrik-pabrik banyak ditutup karena pandemi, banyaknya PHK, para sopir angkot, tidak ada penumpang, begitu juga ojol, gojek, dan lain sebagainya. Ini merupakan suatu bentuk ujian yang sangat berat, terlebih-lebih bagi fakir miskin. Jangan lagi mereka itu kita hasut dengan hasutan yang tidak bertanggung jawab. Kadal fakru ayyakuna kufron. Bisa-bisa dengan kemiskinan, dengan kelaparan, orang itu gampang sekali menjadi kufur, gampang sekali menjadi ingkar. Di saat kondisi semacam ini, mari kita tanamkan nilai-nilai intisari daripada Pancasila kita, yaitu gotong royong. Bagaimana dengan gotong royong ini bisa kita ringankan beban orang-orang yang lebih jauh penderitaannya dari kita. Kalau kita tidak bisa membantu mereka dengan harta kita, paling tidak dengan suara kita, dengan nasihat kita, agar diberikan kesemangatan dan jiwa optimisme di dalam menghadapi kondisi sulit di saat mengganasnya pandemi semacam ini. Janganlah kita mengumbar ucapan terlebih-lebih para penceramah yang mengatakan jangan ikuti aturan orang kafir, aturan komunis yang melarang ibadah di masjid ataupun di tempat ibadah. Ini langkah-langkah provokatif. Dan ini apabila pihak kepolisian tidak menghentikannya, kasihan umat. Saat ini banyak sekali penumpang gelap yang mana mereka menunggangi di tengah sulitnya PPKM semacam ini dengan membuat narasi-narasi yang memprovokasi umat. Contoh yang sangat miris, pidatonya Jinping yang datang ke DPR di saat zaman pemerintahan Pak SBY. Itu diubah teksnya, subhanallah. Bagi orang-orang yang berpengetahuan ataupun punya turunan Cina, tahu artinya. Tapi berapa persen yang tahu arti daripada bahasa Cina tersebut? Yang banyak tidak tahu. Dan ini tersebar luas di media-media sosial, khususnya di kelompok sebelah. Di mana di dalam teks tulisan tersebut bahwasannya saat ini sudah jatuh tempo pemerintahan Presiden Jokowi untuk membayar hutang. Dan sesuai dengan janjinya, apabila tidak bisa membayar hutang, maka sesuai dengan janji yang ada, Pulau Kalimantan akan diberikan kepada pemerintahan Cina. Ini sangat provokatif, ini sangat bahaya. Ini menjadikan rakyat yang sebelumnya dimulai zaman Belanda, bukan mulai zaman sekarang saja, bahwa dinyatakan Cina itu adalah WNA, dan itu dipelihara di saat Orde Baru. Dan begitu bergolaknya reformasi, dimainkan permainan ini sehingga ada korban anak-anak bangsa yang kebetulan ada keturunan daripada darah Cinanya. Mereka adalah korban. Dan di saat Presiden Jokowi menjabat, yang mana Presiden Jokowi ini lurus, permainan ini dimainkan lagi. Dan saat ini permainan itu dimainkan dengan bahasa Jinping yang sangat membahayakan ini.
Apabila pemerintah tidak tegas mengambil tindakan kepada pembikin video yang mengubah daripada narasi ini, menjadikan anak negeri ini yang banyak diprovokasi benci kepada Cina, semakin timbul suatu bentuk kebencian karena akan mengambil Kalimantan dengan paksa. Tumpang gelap di tengah kesulitan. Mari kita belajar kepada para tokoh-tokoh kita yang ada di agama cinta ini. Begitu indahnya Indonesia kita. Tidak ada narasi kebencian. Yang ada adalah narasi cinta kasih bersama. Meskipun saya Muslim, berbeda dengan pendeta Poltak Marbum. Sering sekali pendeta Poltak Marbum ini kalau Gus mintai bantuan daripada webinar ini membantu. Bahkan Idul Korban membantu juga. Meskipun masih Gus kumpulkan Pak Pendeta Poltak karena belum cukup dibuat belikan kambing kan gitu. Masih nunggu yang lainnya ya. Tapi Gus terima kasih sekali luar biasa. Begitu juga Romo Asun. Sekarang nggak hadir ya, dari Buddha. Juga sering membantu. Gus tidak melihat berapa nominalnya. Tetapi rasa kebersamaan ini. Agama cinta sengaja. Masih belum Gus untuk formalkan. Untuk menunggu betul siapa orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Indonesia ini. Yang mana dia mencintai agamanya. Dan juga mencintai negerinya, mencintai agamanya, dan juga mencintai seluruh rakyat Indonesia, mencintai agamanya, dan juga mencintai budayanya. Ini adalah visi misi utama daripada agama cinta. Dan agama cinta sengaja tidak Gus kerjasamakan dengan para elit. Takut nanti visi misi agama cinta ini kehilangan. Lebih baik Gus mengemis demi terwujudnya orang beragama dengan cinta ini. Gus tidak malu ngemis karena demi kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan Gus. Kalau Gus bekerja sama dengan partai-partai besar yang ada, maka visi misi kita demi kepentingan politik orang tersebut. Agama cinta ini berdiri di atas dan untuk semua golongan, baik golongan partai politik, golongan suku, dan golongan agama. Bagaimana kita timbulkan di dalam diri manusia-manusia Indonesia yang ada dengan agama cinta ini, yaitu mengutamakan sifat Tuhan yang utama, yaitu Rahmanur Rahim, pengasih dan penyayang. Begitu juga dalam agama-agama lainnya, cuman hanya berbeda bahasanya saja. Kalau manusia dalam hidup ini senantiasa diurapi dengan penuh cinta, penuh kasih, maka tidak ada peperangan. Apabila manusia ini dalam hidupnya dipenuhi, diurapi dengan cinta dan kasih, maka tidak ada orang miskin dan kelaparan sekitar kita. Kita berbuat kepada mereka, tidak melihat sukunya, tidak melihat saudaranya, tidak melihat ada darahnya atau tidak. Tetapi kita melihat semuanya karena cinta. Apabila manusia diliputi dengan cinta, maka hilang dari rasa kedengkian. Maka hilang rasa daripada kebohongan. Seperti disampaikan salah satu narasumber tadi. Kebohongan ini adalah perbuatannya setan. Sementara hoax yang ada banyak sekali meliputi dunia media sosial yang ada. Nah, bagaimana visi misi agama cinta ini? Dengan adanya pandemi yang ada. Mari sama-sama kita rangkul, kita dekat saudara kita. Kalau kita mampu satu Indonesia jadi presiden seperti Pak Jokowi. Dengan cinta, dia berpikir bagaimana rakyat Indonesia ini semuanya bisa divaksin agar memiliki imunitas. Meskipun vaksin bukan obatnya COVID, tetapi memperkuat imunitas kita agar tidak mudah terserang. Kalau kita bukan jadi presiden, hanya jadi menteri, bagaimana dengan cinta yang kita miliki ini? Mencintai pekerjaannya, mencintainya dengan amanat, bukan seperti yang dilakukan oleh menteri sosial. Seharusnya mereka jadi menteri sosial, berpikir untuk orang-orang miskin seperti yang dikatakan narasumber tadi, terlebih orang-orang yang kerja harian. Yang mana dana bantuan untuk orang-orang miskin ini seharusnya 250.000 atau 300.000, tetapi barangnya berbentuk tidak lebih daripada 150.000 rupiah saja. Alhamdulillah, dengan KPK sudah ditangkap, tetapi tidak pada semuanya.
Nah ini semuanya karena tidak punya cinta. Alhamdulillah penggantinya Bu Risma luar biasa. Seperti Pak Jokowi. Yang ada kerja. Luar biasa Bu Risma. Mudah-mudahan tetap terus dikasih kekuatan dan kesehatan di jalan Shirathol Mustaqim. Ibu para peserta webinar Agama Cinta, terlebih-lebih kepada narasumber yang kami cinta sayangi. Mari sebarkan optimisme terus. Sebarkan optimisme terus kepada semampu yang kita bisa. Kalau kita sebagai presiden, Pak Jokowi senantiasa menyebarkan jiwa optimisme kepada rakyat Indonesia ini. Kalau kita punya umat, sebarkan kepada umat kita. Kalau kita bukan pemimpin agama, tidak punya umat, paling tidak sebarkan kepada keluarga kita. Bagaimana menghadapi konflik yang sangat mengganas saat ini dengan jiwa optimisme. Apa jiwa optimisme itu? Yaitu kita tidak takut menghadapi ujian cobaan ini. Kita memperbanyak berdoa kepada Tuhan dan mentaati serta mematuhi daripada aturan pemerintah yang ada. Itu adalah orang optimis. Orang optimis saling menasehati. Anaknya mau keluar, ditanyakan, sudah bawa hand sanitizer belum? Sudah apa? Siapkan masker double atau tidak? Ya, silakan keluar, tapi jangan sampai makan di rumah. Kalau terpaksa harus kerja, ya kan, di luar. Siapkan ibunya ataupun istrinya nasi kotak. Ya, ini namanya orang optimisme. Bagus gimana? Ini kan kasihan orang-orang warung. Bukan perkara kasihannya, memang ini resiko yang ada. Justru penularan daripada COVID ini, apabila teman-teman tidak hati-hati, banyak penularan terjadi apabila kita diundang makan bersama. Itu yang banyak terjadi. Gak percaya? Di saat kita makan bersama, masa makan mau pakai masker? Betul gak? Hah? Gimana cara makannya? Kan gak mungkin. Mesti dibuka. Nah, saat makan ini namanya juga teman ataupun dengan rekanan kerja ataupun rapat. Mau tidak mau makan juga sambil bicara. Disinilah droplet jatuh ke tempat makanan kita ataupun makanannya teman. Ataupun menyebar melalui udara yang ada. Justru yang paling membahayakan di sana. Makanya apabila PPKM ini dihentikan karena sebagai hal ataupun lain sebagainya. Ayo dengan optimisme bagaimana? Kita menghadapi pandemi ini dengan jiwa optimis, yaitu kita tetap terus bekerja apabila memang sudah dilonggarkan. Tetapi prokes benar-benar dijaga. Salah satunya itu tadi, ya, jangan ada gengsi. Terlebih-lebih yang kaya ini, yang biasa makan di restoran, yang biasa makan di warung Padang, ini yang sering terjadi. Jangan ada gengsi, ya. Meskipun kalian kaya, meskipun kalian direktur, untuk masa pandemi semacam ini, lebih selamat kalian membawa nasi kotak dari rumah dan makan sendiri. Di saat makan inilah banyak sekali terjadi penularan karena mau tidak mau kita membuka daripada masker kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami cinta sayangi, maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Maksud hati kami ingin terus berbicara di webinar ini, akan tapi waktu juga yang membatasi. Mudah-mudahan saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku di webinar Agama Cinta ini tidak pernah lelah untuk mencintai Indonesia yang luar biasa ini. Tidak pernah bosan untuk terus mengobarkan api Bhinneka Tunggal Ika ini. Tanpa kita tidak akan bisa. Jangan berharap kepada pemerintah. Pemerintah bagian daripada bangsa ini. Tetapi inti kunci utamanya adalah diri kita masing-masing. Saya Indonesia. Saya Pancasila. Saya Bhinneka Tunggal Ika. Nah itu harus tertanam dan wujudkan. Dan bagaimana melalui webinar Agama Cinta ini kita tidak bosan-bosan untuk berkumpul di dalam perbedaan. Untuk menyelesaikan suatu masalah, tidak memandang agamanya itu apa, sukunya apa. Tapi ini adalah masalah pada bangsa dan rumah besar kita Indonesia. Demikian dari kami. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi pada webinar Agama Cinta edisi ke-43.
Salam kasih dari kami, salam agama cinta, salam sehat, tetap terus optimis, optimis, optimis. Indonesia pasti pulih. Merdeka! Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.